ngopi guys, ngopi ya, biar nggak ngantuk dalam menjalani kehidupan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba sharing ya terkait pengalaman saya, yang mana di sini saya sebagai pembudidaya ikan, dan hasil budidaya ikannya ini saya jual langsung ke tengkulak ya. Jadi saya pakai perantara, tapi di sini saya menyesali ya, kenapa enggak saya jual langsung ke konsumen kayak gitu ya. Yang saya sesalkan adalah tengkulak ini mengambil atau menawarkan harga ya, harga ikan bandeng yang saya budidaya itu dengan harga yang sangat murah teman-teman. Itu kisaran 18 sampai 20 ribu, paling tinggi 23 mereka ngambilnya. Itu pun dengan zes yang besar ya, yang naik 2 ekor sekilo ya kan. Tapi ketika saya jual langsung ke konsumen teman-teman, itu saya dapat harga 2 kali lipatnya. Jadi harganya itu 40 sampai 45 ribu teman-teman ketika saya jual ikan bandeng itu langsung ke konsumen. Nah, dari sini saya belajar, daripada kita jual ke tengkulak ya kan, yang mana dalam masa budidaya itu juga butuh waktu lama, operasionalnya juga banyak, yang kalau mana kita jual ke tengkulak yang ada gali lubang tutup lubang ya kan, sudah nunggunya lama, tidak untung pula ya kan. Ya mending kita jual langsung ke konsumen ya, bagaimanapun caranya harus jual langsung ke konsumen. Kenapa? Karena dengan langsung jual ke konsumen kita dapat harga yang bagus dan bisa untung dengan maksimal kayak gitu. Bayangin loh teman-teman, saya panen 2 pikul atau 200 kilo. Tengkulak belinya itu dia beli langsung semua kan, langsung semua dengan harga murah 20 ribu. 200 kali 20 ribu ya kisaran 4 juta ya yang saya dapatkan. Tapi itu hanya menutupi modal awal saya teman-teman dalam operasional budidaya ikan bandeng, yaitu sekitar 4 jutaan juga. Yang mana di sini harga pupuk, harga bibit, harga racun, harga pemeliharaan pun juga kan makin lama makin naik ya teman-teman. Apalagi pupuk, saya di sini pakai pupuk Mutiara teman-teman, NPK 1616, yang mana harga pupuk ini sekarang menyentuh angka di 900-an per saknya. Jadi ini yang membuat saya tidak lagi menjual ke tengkulak, tapi saya langsung menjualnya ke konsumen. Memang agak repot ya ketika kita menjual langsung ke konsumen, karena yang namanya produk banyak dan produk perikanan itu kan bersifat perishable ya, cepat membusuk kayak gitu, jadi harus cepat laku dia ke konsumen. Nah, kemarin saya pada saat panen itu saya panennya dikit-dikit teman-teman. Memang lebih banyak makan tenaga ya, karena tidak langsung sekaligus, jadi maksudnya itu capeknya itu bertahap dia. Kalau misalkan kita panen total kan langsung capeknya itu sekali aja teman-teman, tapi ini saya kan panennya kayak parsial, dikit-dikit kayak gitu kan. Setiap ada yang pesan lagi saya ambilkan lagi kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang membuat saya bisa untung, walaupun butuh waktu lama, mungkin dalam waktu sebulan baru bisa habis semua itu ikan teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, sosial media kan semakin berkembang, jadi saya promosikan produk saya itu lewat sosial media saja. Dalam waktu 6 bulan, 1 tahun sudah banyak yang tahu, oh di sini nih jual tempat ikan bandeng, di sini nih ada jual gitu. Nah, jadi sekarang saya tidak mengandalkan tengkulak lagi. Dulu kan sebelum ada yang namanya sosial media gitu kan, kita susah jualnya teman-teman ke konsumen langsung. Jadi otomatis kita ya bergantung sama tengkulak dulu, karena tengkulak ini yang punya pasarnya kayak gitu. Nah sekarang dengan adanya sosmed ya, menurut saya sangat terbantu lah, karena saya bisa jual langsung ke konsumen tanpa perantara lagi. Kalau misalkan ke tengkulak itu plusnya, kalau kita jual ke tengkulak itu plusnya kita bisa jual langsung semua gitu nah teman-teman. Kita langsung panen total, berapapun hasil panennya itu langsung dibeli ke tengkulak. Nah
cuman kita di situ sekali capek aja, tapi harganya itu yang bikin kita tepuk jidat gitu ya. Kenapa ya? Karena gali lubang tutup lubang, ya kan. Kalau kita jual langsung ke konsumen, ya walaupun capeknya maksudnya capeknya itu capek banget gitu nah teman-teman, tapi hasilnya ada gitu teman-teman, ya kan. Misal kita jual 40.000 per kilonya, panen 200 kilo, 2 kali 4 8, ya bisa untung 4 juta kan. Modal hasilnya kan 8 juta ya, 8 juta modalnya 4 juta, keuntungannya 4 juta. Jadi nggak gali lubang tutup lubang teman-teman, masih ada pendapatan yang kita dapat gitu. Tapi kalau ke tengkulak, ya itu tadi teman-teman, gali lubang tutup lubang aja. Makanya saya sarankan ke teman-teman pembudidaya, jangan mengandalkan tengkulak ya. Kalau tengkulak itu ngasih harga yang bikin kita gali lubang tutup lubang itu tadi teman-teman. Tapi ada juga kok tengkulak yang ngambil dengan harga yang bagus kayak gitu ya, dan saya sarankan yang mending langsung jual ke situ saja kalau misalkan harganya bagus dan bisa menutupi modal kita dan memberikan pendapatan kayak gitu ya. Ada juga tengkulak yang bisa dibilang oknum lah ya kayak gitu. Dia sudah tahu harga ikan di pasar mungkin mahal, nah dia belinya ke produsen atau ke petambak itu dengan harga yang murah kayak gitu. Ada yang kayak gitu teman-teman, tengkulaknya itu tengkulak nakal. Dia mau cari untung banyak, dia beli ke petambak dengan harga 15, terus dia jual ke pasar itu dengan harga 30. Jadi untungnya mereka kan 15, bahkan ada yang jual 35 teman-teman, untungnya 20.000. Mereka cuma modal apa yuk? Modal mobil, modal bensin, pokoknya tidak seberapa lah modalnya, tapi dia bisa untung maksimal kayak gitu nah, dibanding petambak yang harus nunggu lama, belum lagi modal tenaga ya kan. Kita tahu pengerjaan empang itu kan sangat susah kayak gitu ya, butuh tenaga ekstra untuk maintenance tambak itu sendiri. Nah si tengkulak ini tidak perlu effort banyak dia ya, tidak perlu effort banyak, tapi dia bisa menghasilkan lebih banyak dari petambak. Nah itu ya, itu ilmunya tengkulak itu harus kita aplikasikan sebagai produsen ya. Kalau kita sebagai produsen punya otak tengkulak, itu menurutku jauh lebih profitable teman-teman ya, jauh lebih profitable ya. Kayak gitu. Karena kenapa? Kita diuntungkan dengan adanya empang sendiri ya, adanya empang sendiri kayak gitu. Dan kita kalau misalkan mau beli ikan di empangnya orang lain bisa juga dengan harga yang bagus. Kenapa? Karena even kita nggak terlalu dapat keuntungan yang besar, tapi kita bisa terbackup-kan dengan adanya produk kita sendiri, dengan hasil empang kita sendiri kayak gitu teman-teman. Tapi kenyataannya ya, banyak tengkulak itu nggak punya empang ya teman-teman, malah dia jadi pemodal di situ. Nah ini sedikit cerita, ada satu tengkulak di tempat saya. Jadi dia tuh bikin perjanjian lah ya, petambak kayak gitu. Jadi petambaknya ini dimodalin ya kan, karena petambaknya ini nggak ada modal, jadi dia modalin nih ikan pupuk, ikan pakan, ikan racun dan segala macamnya lah ya untuk operasional budidayanya. Dengan catatan ikan yang dia panen harus dijual ke dia kayak gitu ya. Ikan yang dibudidayakan oleh petambak harus dijual ke tengkulak ini kayak gitu. Itu perjanjiannya. Jadi kalau dipikir-pikir, apakah maksimal yang didapatkan oleh petambak itu sendiri? Nah coba pikirkan teman-teman, apakah maksimal ketika sistem yang
diatur oleh tengkulak ini menguntungkan petambak tersebut. Tengkulak ini memodali petambak, bagus kan, bagus nih, cuman ya harus ikannya harus dijual ke dia juga dengan harga yang dipatok oleh dia, kayak gitu.